Abang bisa dijelasin lebih rinci mungkin kronologis kemarin waktu Loli dijemput dan alasannya, terus dijemputnya kenapa harus sama pihak-pihak gitu, dan kenapa mungkin harus di live juga mungkin. Kalau jadi bukan jadi gini, Nikita itu adalah orang yang bertanggung jawab secara hukum dan dia yang berhak atas anaknya. Dia datang untuk membawa anaknya pulang. Entah ada apa, anak itu tidak mau, sehingga kita memerlukan persuasif. Jadi supaya tidak terjadi masalah, karena ini dalam proses hukum, mereka yang lagi dalam proses hukum, kita datangkan untuk melihat. Mereka tidak terlibat apa-apa. Jadi aparat penegak hukum, siapapun yang kita suruh hadir, itu adalah sebagai saksi. Yang melakukan, mengambil, membawa pulang, atau membawa ke suatu tempat itu adalah Nikita Mirzani. Ya. Teknis dia serahkan kepada kakaknya yang laki-laki untuk masuk untuk berkomunikasi. Jadi tidak ada itu penjemputan, itu bohong semua. Saya kok yang berkomunikasi. Saya datang, ceritanya begini, saya datang di apartemen yang pertama kali saya cari security. Saya tanya ke security, masih ada di kamar sana. Oke, mana kepala pengelola? Oke, kepala pengelola nama ibu siapa, lupa nih, ada namanya sama saya telepon ibu tidak lama datang. Bu, ini ada anak di bawah umur yang secara hukum ada di wilayah apartemen ibu. Ini ibunya, namanya Nikita Mirzani. Dia ingin membawa anaknya untuk pulang, untuk kembali. Nah, tapi supaya kami tidak melanggar hukum, kami mohon izin kalau sampai anak ini tidak mau dibawa. Kan gitu ceritanya. Nah, pertama yang ibu harus tahu, yang saya mau tanyakan, seseorang menempati apartemen itu pasti ada dasar hukumnya. Kalau dia tidak beli, berarti dia adalah pemilik. Kalau tidak pemilik, adalah penyewa. Kalau penyewa pasti ada dasarnya, artinya ada bukti. Pertanyaan saya, bagaimana seseorang anak di bawah umur bisa ada di sini? Sedangkan Nikita Mirzani tidak pernah menyewakan tempat itu untuk ditempati anaknya. Kagetlah ibu itu. Kalau itu anak di bawah umur, oke, ini anak di bawah umur, ini buktinya bu, akte kelahirannya, ini buktinya kartu keluarga bahwa dia anaknya Nikita Mirzani. Oh itu anak masih, ya 16 tahun. Oke, saya mau izin naik ke atas. Diizinkan. Yang membuka pintu yang pertama adalah security, bukan kita, karena yang punya hak itu adalah rumahnya pengelola. Pengelola mengizinkan security masuk ke dalam, dikedor, dibuka pintunya. Karena mungkin entah ada apa, terjadilah protes. Ada telepon segala macam sehingga ini anak tidak mau. Yaitu urusannya kakaknya Nikita. Karena dia laki-laki, jadi ya komunikasi lah antara paman sama anak sampai meyakinkan. Nah, itulah kejadiannya. Jadi tidak ada upaya paksa, itu bohong semua. Karena tidak mungkin kita membawa upaya paksa anak. Itu anak dijemput sama Nikita, dibawa kembali. Nah kan terlihat histeris juga ya pas dijemput itu kenapa? Iya biasalah kalau tiba-tiba orang anak histeris itu nanti kita jelaskan. Yang jelas mungkin kaget tiba-tiba ada mamanya datang di depan pintu apartemennya saja. Tapi respon Loli sendiri itu langsung histeris atau mungkin nanya dulu, bang kan maksudnya nggak? Dia tidak mau, awalnya dia tidak mau, nolak. Jadi segini ya. Kalau dia itu memang menolak secara total, tidak mungkin kita bisa bawa, ya. Ya memang kita perlu persuasif, cukup lama menjelaskan ke dia. Nggak ada apa-apa nak, katanya si pamannya Loli ya, kakaknya Niki. Karena saya bilang yang boleh masuk adalah Nikita, pamannya Loli. Lain-lain silakan melihat, menyaksikan kalau tidak ada terjadi apa-apa. Dan semuanya itu jadi saksi, nggak terlibat apa-apa. Jadi ibu mengambil anaknya kok jadi masalah. Nah kalau misalnya ada aparat, itu adalah bagian supaya kami juga tidak dipermasalahkan. Mereka menjadi saksi, kita tidak pernah mukul orang. Kita juga tidak pernah merusak, wong itu dibuka sendiri pintunya. Tidak ada satupun yang rusak di dalam tempat itu. Dan itu ada videonya, ada buktinya sama saya, dikirim oleh pengelola. Jadi pengelola juga mengirimkan tanda bukti barang-barang. Semua barang-barang divideokan, diserahkan. Jadi nggak ada masalah. Kalau soal histeris, ya itulah biasa seorang anak tiba-tiba ketemu mamanya mungkin ya, karena yang mungkin selama ini ada ketegangan, ya itu biasa bagi saya, nggak ada masalah. Tapi Mas sendiri menyangka nggak kayak kaget nggak bang sama responnya Loli sebetulnya gitu bang?
Ya itu seorang anak yang lama nggak ketemu terus seperti itu, ya udah saya kan tidak mau terlalu menyuruh dia diam atau mungkin saya marah-marah, tidak, saya suruh kakaknya tenangin kemenakan, itu aja. Jadi ditenangin, yang nenangin itu adalah Erwin. Bang, itu kan dua kali terjadi hari pertama. Kalau hari pertama kita sama saya dan itu terjadi miss. Dengan malam itu saya masuk, ternyata di situ ada orang. Ya, ada orang dan dia merasa sebagai pemilik. Saya bilang, Pak, kalau Bapak pemilik, bagaimana Bapak ada orang anak saya ada di sini? Dasarnya apa dia nyewa di sini? Katanya yang nyewa orang lain. Ya kalau yang nyewa orang lain ya suruh keluar saja Pak dari situ. Itu kan apartemen Bapak. Kan saya simpel. Ya sama dengan kemarin juga saya simpel dengan pengelola saya bilang, ibu yang punya ini apartemen, ibu yang punya aturan. Orang kalau yang menempati apartemen Bu, syaratnya itu adalah dia pemilik. Kalau dia tidak pemilik, dia adalah penyewa. Dan kalau dua-duanya tidak ada Bu, terus bagaimana ibu biarin? Oh ya sudah, tolong ibu bantu saya mengeluarkan anak ini supaya kita tidak terjadi keributan karena ini rumahnya ibu. Itulah ceritanya, sehingga pengelolanya yang membawa itu, yang menjelaskan kepada Loli itu adalah pengelola. Kita semua itu nonton barulah keluar setelah dia mau digendong sama orang. Kalau tidak salah yang menggendong itu salah satunya adalah pamannya sendiri. Digendong, ditutupin, dia dibawa. Ya teriak-teriak biasalah. Buktinya dia juga ikut di mobil. Buktinya dia juga walaupun dia teriak-teriak, dia masih bisa berkomunikasi. Artinya setelah udah itu akhirnya jelas nggak Bang, ini Loli itu menempati apartemen itu atas nama siapa maksudnya? Atas nama orang lain ya, sehingga karena satu ya, jadi setiap anak ini pembelajaran. Anak yang di bawah umur tidak bisa melakukan perbuatan hukum kecuali atas persetujuan ibunya atau ibunya yang melakukan. Kalau dia sewa belum bisa, belum waktunya dia sewa sendiri. Bang, itu kan antara apartemen dengan rumah Nikita kan dekat sekali. Nggak jauh. Kira-kira 10 menit kalau nggak salah Nikita bilang. Memang Loli sebenarnya kepingin lebih dekat ke... Gini, kalau itu gini ya, pasti seorang anak ingin ketemu ibunya, seorang ibu ingin ketemu anaknya. Itu adalah ya sudah seperti itu kodratnya. Itu kodrat. Anak kangen sama ibunya, ibu kangen sama, itu kodrat. Nggak boleh kita pertanyakan. Nggak boleh. Oh dia kan pasti kangen. Ibu pasti kangen anaknya. Kalau misalnya masih sedikit-sedikit setengah kangen, itu kan karena gengsi. Tapi kodratnya ibu kangen anak, anak kangen ibu. Ibu melindungi anaknya, anak harus menjaga ibunya. Beda ya. Ibu melindungi anaknya, anak harus menjaga ibunya. Itu yang harus terjadi. Itu beda bahasanya. Bang, boleh diberitahu mungkin ke kita atas nama siapa mungkin hasil Loli? Silakan ke pengelola. Yang jelas bukan atas nama Loli, bukan atas pamannya Loli, bukan atas nama Nikita. Makanya kita bisa membawa itu Loli. Saya bilang sama ibu, Bu ini anak saya Bu, di bawah umur, ngapain dia di sini? Kalau di sini ibu punya aturan, dia tidak memenuhi aturan di sini untuk tempat tinggal. Tolong kami dibantu Bu. Ini Bu kartu keluarganya tercatat. Ini Nikita Mirjani punya anak, namanya Bu, ini anaknya, ini kakaknya, ini akte kelahirannya. Karena saya bawa semua dokumen itu untuk menjelaskan, sehingga pengelola itu membantu kami naik ke atas, membantu kami ketok pintu, dibukalah pintu, kaget lah. Nah di situ kaget itulah agak sedikit terjadi miss. Dipikir dia mau diapain, nggak diapa-apain. Setelah lama diajak ngobrol sama pamannya, dia paham, dia angkat. Dia masih teriak-teriak, dia nggak mau. Dia masih bilang masih ingin tinggal di situ sendiri. Ya, silakan, tapi mamanya bilang bawa aja. Ya udah kita ikutin kemauan orang tuanya. Yang punya hak nih kita kok, itu anaknya. Tapi setelah tahu ini kan sendiri kenal nggak Bang sama apa yang menyewakan atas nama Loli ini? Nggak kenal dan tidak mau kenal. Bayangin ya, tidak kenal dan tidak mau kenal. Sudah nih kita ngomong sama saya. Abang setelah kemarin dijemput itu, Abang jadi sependapat gak nih sama Nikmir kalau Loli ini ada di Corotak, mungkin akan dipengaruhi sama... Nah itu biar nih kita aja lah. Yang jelas ini ada proses hukum. Ya, proses hukum yang masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya itu 15 tahun. Itu baru satu masalah. Nanti saya carikan masalah lagi. Bang, saat penjemputan itu kan kalau masalah pada Oxford nggak melihat Loli itu ngapain sama Fadil. Ngapain itu anak siapa? Nggak bener itu. Itu anaknya kita kok. Ngapain mempersoalkan ibu?
mau ketemu anaknya terus ngajarin yang nggak benar-benar, ya. Atau mungkin dia Fadil mungkin hanya mau video call aja gitu bang atau? Nah, saya nggak tahu lah yang luar yang gitu, karena waktu itu karena supaya tidak rame, saya itu setelah saya bawa masuk, saya minta kakaknya Niki, si Erwin ada di dalam sama ibu pengelola biar kelihatan nggak terlalu ribut. Kita sebagian ada di luar pintu ngobrol. Udah itu silakan menjelaskannya bagaimana teknisnya, itu teknis lah. Bang, untuk kembali lagi bang, untuk pemeriksaan Loli kemarin, mungkin sedikit cerita lagi bang, seperti apa bang pemeriksaan Loli? Kalau pemeriksaan nggak boleh saya jelaskan, karena ini undang-undang perlindungan anak. Jangankan namanya pun tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas dia adalah korban. Dari situ saja. Bagaimana proses-prosesnya saya nggak boleh sampaikan. Berapa lama bang? Lama kalau proses pemeriksaan ditanya-tanya itu biasa. Tanya langsung lah. Kalau memang penyidik mau jelaskan silakan. Yang jelas saya yang tahu undang-undang perlindungan anak. Jangankan memberitahu hasil pemeriksaan, menyebut namanya pun sebetulnya saya nggak boleh. Tapi boleh di-share, boleh dikasih tahu nggak sekarang ini Loli sedang tinggal, apakah di rumah Mirna atau di instansi gitu? Nggak, dia di bawah penguasaan Nikita Mirzani. Soal dia itu misalnya tidur sama, saya cut dulu ya.